Selama bulan puasa ini, di rumah saya sudah siap cemilan untuk berbuka. Salah satu kesukaan saya dan keluarga adalah kue sus kering buatan Holland Bakery. Di sini saya ada 2 toples yang sudah kosong, yang nantinya akan dijadikan bahan untuk rakit speaker sounder stereo. Simak terus videonya ya. Selain toples kue, berikut bahan-bahan lain yang diperlukan. Speaker ukuran 2 inch full rang 4 ohm, 2 unit. Kebetulan saya punya speaker nganggur, jadi gak perlu beli. Bluetooth decoder MP3, saya beli di online shop seharga 15 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi yo. Mini power amplifier PAM 8403, kecil-kecil tapi cabe rawit. Saya beli di online shop seharga 3 ribuan. Link pembelian ada di deskripsi yo. Kabel USB. Ini kabel USB bekas yang sudah tidak terpakai. Nanti dipotong bagian ujung Type-C-nya. Kaki karet box 2 biji. Ini digunakan untuk kaki penopang toplesnya. Link pembelian ada di deskripsi yo. Sekarang saya akan mulai merakit dengan bahan-bahan yang ada. Ambil tutup toplesnya untuk digunakan sebagai dudukan speakernya, seperti ini. Tandai bagian tengahnya dengan spidol selebar permukaan speaker. Kemudian, bolongin yang sudah ditandai tadi untuk lubang speakernya. Ini tutup toples yang sudah dibolongin. Kemudian kuping speaker dibautkan ke tutup toplesnya. Saya menggunakan baut pendek ukuran M3 beserta mur pengencangnya. Lakukan hal yang sama untuk speaker yang kedua. Ini penampakannya untuk kedua speaker. Setelah dudukan speaker selesai dirakit, saya memotong bagian bawah toples supaya ada lubang untuk speakernya. Oh ya, di sini saya juga mengamplas bagian bibir toples bagian bawah yang dipotong supaya menipis, karena tutup toples tidak bisa masuk. Gambarannya kira-kira nanti seperti ini jika speaker terpasang di badan toples. Untuk penyalur power ke modul speaker, saya akan menggunakan kabel USB yang akan saya langsung koneksikan ke modul Bluetooth dan power ampli. Cara ini lebih mudah ketimbang harus memasang papan modul USB di bodi toples. Di dalam kabel USB ini ada 4 kabel berwarna merah, hitam, putih, dan hijau. Untuk power cukup gunakan yang kabel merah, kutub positif, dan kabel hitam, kutub negatif saja. Setelah itu saya akan buat lubang untuk kabel masuk ke dalam toples, kira-kira di sini posisi lubangnya. Kemudian, saya akan solder kabel power ke modul amplifier.
Saya menggunakan kabel warna kuning untuk positif dan kabel warna biru untuk negatif. Lalu, saya akan solder kabel power ke modul Bluetooth. Saya menggunakan kabel warna kuning untuk positif dan kabel warna hitam untuk negatif. Saya sengaja membedakan warna kabel negatif Bluetooth dengan kabel negatif di ampli, supaya mudah dikenali. Setelah semua modul sudah dirakit kabel powernya, sekarang saya akan gabungkan masing-masing kabel. Jadi, kabel power positif ampli digabung dengan kabel power positif Bluetooth. Demikian juga kabel power negatif ampli digabung dengan kabel power negatif Bluetooth. Supaya sambungan kuat, saya akan solder sambungannya seperti ini. Sekarang, saya akan gabungkan kabel USB ke kabel power ampli dan Bluetooth. Tapi sebelumnya, masukkan dulu kabel USB ke dalam toples ya, jangan sampai kelupaan. Setelah itu baru disolder sambungan kabel USB. Sekalian bungkus dengan kabel bakar supaya aman. Jadinya seperti ini. Setelah semua kabel power modul tersambung ke kabel USB, sekarang saya akan menyambungkan kabel audio dari output Bluetooth ke input ampli. Dari L Bluetooth ke L ampli, dari G Bluetooth ke G ampli. Dari R Bluetooth ke R ampli. L dan R jangan disambung yo, nanti rusak modulnya. Jadinya seperti ini. Setelah kabel power tersambung dan juga kabel audio sudah tersambung, maka selanjutnya adalah kabel speaker disambungkan ke output speaker di ampli. L dan G untuk speaker kiri, lalu R dan G untuk speaker kanan. Sambungkan kabel positif dari speaker kiri ke L di ampli, dan kabel negatif dari speaker kiri ke G kiri. Kemudian, sambungkan kabel positif dari speaker kanan ke R di ampli, dan kabel negatif dari speaker kanan ke G kanan. Jangan terbalik yo pasangnya. Berikut diagram ngerakit modul Bluetooth, ampli, dan speaker. Silakan di screenshot untuk jadi panduan bagi dulur-dulur yang ingin ngerakit soundbar seperti yang saya rakit ini. Oke lur, setelah rakitan utama selesai, saya akan tes apakah rakitan saya ini berfungsi normal atau tidak. Kalau sudah oke, baru akan saya permanenkan rakitannya. Pertama, colok kabel USB ke sumber listrik DC 5 volt. Saat dinyalakan modul Bluetooth akan mengeluarkan suara, dan LED di papan modul Bluetooth akan menyala juga. Kemudian, ambil HP dan cek apakah Bluetooth terdeteksi di HP. Modul Bluetooth yang saya pakai ini terdeteksi dengan nomor XFWBT. Lanjut dengan pairing. Oke, ada suara notifikasi, ini berarti berhasil tersambung yo. Sekarang saya tes nyalakan musik dari YouTube. Untuk volume, menggunakan volume dari HP karena tidak bikin volume di modul, biar simple ojo. Mantap lur, suaranya keluar kenceng jernih.
Akhirnya selesai lur rakitan soundbar dengan toples kue. Untuk sisi tutup toples yang odo speaker di kiri dan kanan, saya permanenkan pakai lem super glue. Juga bagian bibir dalam tutup toplesnya, saya kasih silen supaya kedap. Kemudian di pinggir sambungan tutup toplesnya saya rekatkan lagi dengan selotip karet, sekalian biar kelihatan sedikit rapi. Lalu bagian bawah toples saya pasang juga dudukan karet supaya soundbar bisa duduk manis. Satu lagi lur yang terakhir, saya akan pasang jaring pengaman speaker seperti ini. Saya pakai bekas jaring fan komputer yang kebetulan masih bagus. Oke lur, ini rakitan yang terakhir, cover speaker. Saya lem pakai super glue. Sekarang jadi kelihatan manis di bagian speaker kiri dan kanan. Mantap lur. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya.